Ayo kita bersama mempelajari tentang rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, Allah SWT berfirman, sesungguhnya telah ada diri Rasulullah Muhammad SAW teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap anugerah Allah dan ganjaran pada hari kemudian, serta banyak menyebut nama Allah. Is Al-Ahzab ayat 21. Marilah kita mengenal sosok Rasulullah lebih dekat. Rasulullah SAW, kekasih Allah, disebutkan memiliki tinggi yang sedang, perawakannya tidak gemuk, juga tidak kurus. Setiap orang yang baru pertama melihatnya akan merasa kagum karena wibawanya. Dan bagi orang yang sering bergaul dengannya akan merasa senang karena simpatinya. Rambut Rasulullah hitam mengkilap dan diberi minyak, sedikit ikal dan terurai rapi sampai ke pundak. Apabila berjalan, langkahnya cepat laksana orang yang turun dari ketinggian, dan wajahnya lebih sering menunduk seolah tengah berpikir. Ketika berbicara, beliau kadang menggelengkan kepalanya atau menepuk telapak tangannya dengan jari telunjuk serta menggigit bibirnya. Bila ada yang mengajaknya berbicara, beliau bukan hanya menolehkan kepalanya saja, melainkan juga seluruh badannya. Raut wajahnya selalu mengikuti cerita yang didengarnya sebagai tanda perhatiannya. Bila ceritanya sedih, raut wajah beliau turut memancarkan kesedihan. Bila ceritanya gembira, raut wajah beliau turut memancarkan kegembiraan. Apabila menunjuk, beliau menunjukkan dengan seluruh jarinya. Mengenai makan, beliau berpesan, makanlah pada saat lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Kejujuran selalu ada dalam ucapannya, kelembutan selalu ada dalam hatinya, kesabaran selalu menjadi hal yang utama dalam perilakunya, keramahan dalam perangainya, dan kesantunannya kepada siapa saja yang ditemuinya. Rasulullah selalu mendahului memberi salam kepada setiap orang yang ditemuinya, baik tua maupun muda, dan beliau selalu mendahului mengulurkan tangannya untuk bersalaman kepada para sahabatnya. Berbeda dengan kita, yang lebih suka untuk menunggu salam dari orang lain, apalagi jika orang tersebut lebih muda usianya dari kita. Rasulullah tidak pernah mau diagungkan dan dihormati secara berlebih-lebihan oleh para sahabatnya. Apabila ia berkunjung kepada sahabat-sahabatnya, ia duduk di mana saja, di tempat yang kosong. Demikian pula ketika di masjid, beliau tidak pernah merasa harus duduk di tempat terdepan hanya karena beliau seorang nabi, melainkan duduk di mana saja di tempat yang masih kosong. Pernah suatu ketika, Rasulullah terlambat datang ke masjid sedangkan di sana sudah berdiri Abu Bakar As-Siddiq sedang mengimami salat. Melihat kedatangan Rasulullah, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk mengimami salat. Namun Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap mengimami salat. Sedangkan beliau mengisi syaf yang kosong di belakang untuk ikut syalat bersama. Begitulah kelembutan hati Rasulullah SAW terpancar bukan hanya saja kepada para sahabatnya, bahkan juga kepada musuh-musuhnya. Ketika beliau memasuki kota Makkah yang penduduknya pernah mengusir dan memusuhinya, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat kepada mereka dan memanggil mereka dengan sebutan saudara yang mulia atau putra saudara yang mulia. Suatu saat, ketika beliau akan menyembelih kambing bersama para sahabatnya, mereka saling membagi pekerjaan. Ada yang bagian menyembelih, ada juga yang bagian memasak. Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mencari kayu bakarnya." Rasulullah tidak pernah membedakan yang muda ataupun yang tua. Pada setiap kesempatan, ia bergurau dan bercakap-cakap dengan para sahabatnya, juga mengajak anak-anak mereka bermain sambil didudukkan di atas pangkuannya. Dalam menerima undangan, beliau tidak pernah memilih-milih orang kaya atau orang miskin, orang merdeka atau bukan, dan rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh di ujung kota. Bahkan, beliau sangat senang dan sering berkumpul dengan orang-orang yang miskin. Apabila ada sahabat yang tidak menemukan Rasul di rumahnya, beliau akan ditemukan di perkampungan orang-orang miskin. Orang yang sedang sakit dikunjunginya, beliau juga senantiasa memaafkan orang yang datang dan minta maaf kepadanya. Apabila ia sedang salat dan ada orang yang menemuinya, beliau mempercepat syalatnya kemudian menemui tamunya. Sesudah keperluannya selesai, beliau akan kembali meneruskan syalatnya. Demikian pula saat syalat berjamaah,
Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan untuk tidak memperlama bacaan syalat karena mungkin terdapat orang yang sedang sakit yang memerlukan waktu untuk istirahat. Dikatakan oleh para sahabatnya bahwa Rasulullah tidak pernah berjumpa dengan orang lain kecuali selalu tersenyum, walau tawanya jarang dan gelaknya tidak terdengar, sebab beliau memang tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Hatinya penuh dengan cinta dan kesabaran, tidak pernah kata-katanya melukai hati orang yang mendengarnya, tetapi senantiasa memberikan kelegaan dalam hati mereka. Tidak pernah beliau menampakkan kemarahannya. Apabila beliau marah selalu ditahannya hingga nampak keringat tipis di antara kedua keningnya. Tidak ada marah yang beliau tunjukkan, kecuali menjadi solusi bagi masalah yang tengah dihadapi. Di tengah-tengah kesibukannya, Rasul juga turut memikul beban keluarga. Ia mencuci pakaiannya sendiri dan memerah susu kambing. Apabila terompahnya rusak, beliau sendiri yang menjahitnya. Kadang juga beliau yang pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja. Tidak pernah beliau merasa malu atau enggan hanya merasa dirinya adalah seorang rasul. Kehidupan Rasulullah dan keluarganya sangat sederhana. Tidak ada sesuatu yang disimpannya untuk hari esok. Satu-satunya harta yang paling berharga hanyalah sepasang alas kaki berwarna kuning hadiah Niges dari Abisinia. Tidak jarang pada pagi hari, ketika hendak sarapan, beliau tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan sehingga beliau berpuasa. Bahkan diceritakan saat beliau wafat, baju besinya masih tergadai di tangan seorang Yahudi karena untuk keperluan belanja keluarganya. Apabila beliau melihat seseorang sedang membutuhkan sesuatu, beliau dan keluarganya selalu mengalah dan memberikan hak kepada orang tersebut, sekalipun mereka sendiri sedang dalam kekurangan. Pernah ada yang memintanya untuk mengutuk seseorang? Rasulullah SAW menjawab, "Aku diutus bukan untuk mengutuk, melainkan untuk mengajar." Dengan tetangganya yang Yahudi, beliau tidak pernah mengurangi kasihnya kepada mereka. Pernah suatu saat, ketika keluarganya sedang memasak gulai. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah gulai ini sudah kau bagikan kepada seluruh tetangga kita?" Lalu Aisyah menjawab, "Sudah ya Rasul, kecuali tetangga yang di sebelah rumah kita, karena dia adalah orang Yahudi." Mendengar itu Rasulullah langsung menegur Aisyah, "Mengapa engkau tidak memberi kepadanya? Walaupun ia seorang Yahudi, tetapi mereka adalah tetangga kita." Setelah itu Aisyah langsung mengirimkannya kepada orang Yahudi itu. Apabila beliau memasak, pasti para tetangga memperoleh bagiannya, karena beliau bersabda, "Apabila ada orang yang mencium wangi masakanmu, engkau wajib untuk memberikan bagiannya." Begitulah akhlak mulia Rasulullah SAW kepada sesama manusia. Bahkan, kebaikan dan kelembutannya bukan hanya sebatas kepada manusia saja, tetapi juga pada binatang. Apabila beliau melihat seekor unta yang berjalan dengan membawa beban yang terlalu berat, menangislah ia. Pernah beliau menegur orang yang sedang asyik mengobrol di atas unta. Beliau berkata, "Apakah engkau ingin melanjutkan perjalanan, ataukah beristirahat sejenak? Kalau engkau ingin beristirahat, turunlah dari untamu agar engkau tidak berbuat zalim kepadanya." Apabila ayamnya sedang sakit, beliau sendiri yang merawatnya. Kudanya selalu disayanginya dan dilus-elus dengan lengan bajunya. Pernah dilihatnya Aisyah mengalami kesulitan dengan untanya, kemudian Aisyah menarik-narik unta itu, lalu Rasulullah menegur, "Hendaknya kau berlaku lemah lembut." Begitulah sahabatku, betapa sesungguhnya Rasulullah telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Tidak pernah tersesat orang yang mengikuti sunnahnya, tidak pernah rugi orang yang senantiasa meneladani kelembutan hatinya. Sayangnya, kita sering mengaku cinta dengan Allah, tetapi belum mencintai Rasulullah secara penuh. Kita mengaku senang membaca Al-Quran, tetapi belum meneladani sifat-sifat Rasul sepenuhnya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar, sedangkan disebut bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran? Marilah kita berlomba-lomba. Jikalau kita mengaku sebagai umat Islam, jikalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jikalau kita mengaku merindukan syurga-Nya.